Renungan pada hari ini diambil dari kitab Keluaran. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Keluaran 20 ayat 15. Jangan mencuri. Perintah ke-8 dari Dasar Titah Tuhan ini merupakan hukum keempat dari 6 hukum yang mengatur relasi umat Tuhan dengan sesamanya. Begitu pentingnya memiliki sikap yang tepat terhadap sesama, karena keadilan sikap terhadap sesama merupakan hakikat dari ibadah yang menempatkan Tuhan sebagai sesembahan. Perintah untuk tidak mencuri berarti adalah larangan untuk mengambil secara tidak sah sesuatu yang berharga milik pihak lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Sesuatu yang berharga itu bisa berupa barang atau hal lain. Pihak lain bisa orang, lembaga, atau negara. Larangan untuk mencuri berarti larangan untuk mengambil secara tidak sah sesuatu yang bukan haknya tanpa sepengetahuan pemiliknya. Tidak mengambil secara tidak sah sesuatu yang berharga milik pihak lain merupakan syarat mutlak terselenggaranya kehidupan masyarakat yang harmonis. Karena dengan tidak mengambil secara tidak sah sesuatu yang berharga milik orang lain berarti menghargai hak milik orang lain. Karena dengan tidak mengambil secara tidak sah sesuatu yang berharga milik pihak lain, berarti menghargai hak milik lembaga dan negara. Di zaman postmodern yang menjadikan batasan antara yang baik dan yang jahat semakin kabur, mengambil secara tidak sah sesuatu yang bukan haknya terkadang bukan lagi dianggap sebagai tindakan terlarang. Bahkan semakin halus seseorang melakukan pengambilan aset milik pihak lain yang bukan haknya, dianggap semakin cemerlang dan mendapatkan tepuk tangan dari orang sekitarnya. Di zaman dengan teknologi tinggi ini, pencurian tidak hanya dilakukan oleh maling ayam yang miskin dan berpendidikan rendah, tetapi juga oleh orang yang memiliki pendidikan tinggi, pekerjaan baik, kaya, dan mendapatkan posisi terhormat di dalam masyarakat. Yang menggerakkan orang untuk melakukan pencurian adalah keserakahan. Keserakahan adalah hasrat kuat untuk memperoleh sesuatu lebih banyak dari yang diperlukannya. Keserakahan bukan sembarang hasrat, namun secara lebih spesifik, hasrat yang terarah pada diri sendiri serta yang berlebihan. Hasrat memperoleh barang lebih banyak lagi seringkali dibungkus oleh desakan kebutuhan yang diciptakan oleh budaya yang dibangun oleh spirit zaman. Hasrat yang selalu ingin lebih, dan lebih ini tidak terukur dan tak terkendali hingga melampaui apa yang sebenarnya dibutuhkan. Keserakahan terjadi ketika kebutuhan bercampur baur dengan keinginan. Orang menjadi serakah ketika apa yang diinginkan disamakan menjadi apa yang dibutuhkan. Padahal sebenarnya orang tak sungguh-sungguh membutuhkannya, hanya menginginkannya. Dan orang tidak akan kesulitan menemukan alasan membenarkan untuk menyamarkan keinginan dengan kebutuhan. Penyamaran batas antara kebutuhan dan keinginan sebagian besar terjadi di tingkat terendah kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan fisiologis, makanan, minuman, rumah, seks, kesehatan, dan lain-lain, dan lebih khusus lagi pada kebutuhan yang bersifat material. Kebutuhan fisiologis yang material ini kemudian dikonkretkan lewat uang atau harta sebagai sarana memenuhi kebutuhan fisiologis tersebut. Walau kebutuhan berkembang seiring dengan perkembangan peradaban dan cara hidup masa kini, namun kebutuhan yang paling dasar tetap tak berubah. Makanan, minuman, pakaian, maupun rumah. Kebutuhan yang lain bersifat pengembangan. Tetapi keserakahan bisa terjadi pada 3 level. Kebutuhan dasar, kebutuhan pengembangan, dan hal-hal lain yang orang inginkan yang sebenarnya bukanlah kebutuhan. Keserakahan membuat penghasilan yang diterima seseorang, berapapun jumlahnya, akan terasa kurang banyak. Keserakahan akan mendorong orang untuk mengumpulkan uang lebih banyak lagi tanpa henti. Keserakahan mengandung persoalan lebih dalam karena menggeser pusat hidup manusia dari hidup bagi sesama menjadi hidup bagi aku, dan bahkan sesama hidup bagi aku. Simbol hidup seorang Kristen sebagai saluran berkat berubah menjadi bejana berkat yang sekedar menampung dan menikmati sendiri berkat Allah. Keserakahan dengan mudah menjauhkan sesama dari diri seseorang. Orang lain menjadi instrumen untuk memenuhi keserakahan seseorang. Bahkan orang rela mengorbankan orang lain untuk memenuhi keserakahan tersebut. Hasil akhir dari budaya yang membiarkan keserakahan adalah ketidakadilan. Tidak pernah dalam sejarah peradaban manusia dikelilingi oleh kebudayaan di mana keserakahan menjadi nilai hidup yang patut dikejar.
Tidak ada yang keliru dengan usaha mendapatkan apa yang orang inginkan. Masalahnya, manusia tidak tahu apa yang diinginkan sampai budaya konsumerisme memberitahu apa yang seharusnya diinginkan. Budaya iklan tidak hanya memberi informasi, tetapi juga melakukan formasi. Iklan menciptakan sebuah bentuk kehidupan yang wajib diinginkan semua orang. Iklan membentuk karakter manusia menjadi lebih serakah. Mengumpulkan secara berkelanjutan sesuatu jauh lebih banyak dari yang dibutuhkan akan membuat apa yang dikumpulkan tersebut menjadi hal yang amat sangat penting bagi orang tersebut. Apa yang dikumpulkan terus-menerus akan membuat hati orang melekat kepada objek yang dikumpulkan. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Suatu objek yang membuat hati orang melekat kepadanya akan menjadi pusat hidup orang itu. Dan segala hal yang menjadi pusat hidup seseorang adalah Allahnya. Pada saat seperti itulah orang bersedia melakukan segala hal, termasuk mencuri, untuk memperoleh hal terpenting dalam hidupnya tersebut. Pengorbanan seperti itu merupakan akibat lanjutan dari jaring keserakan yang telah menjeratnya. Karena itu, membangun kesadaran bahwa manusia memerlukan sedikit di dalam hidupnya, tetapi memiliki sangat banyak keinginan akan menciptakan rasa cukup. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Rasa cukup merupakan kesadaran bahwa berbagai hal yang dimiliki seseorang adalah pemberian Tuhan dan diberikan sesuai dengan kebutuhan dari orang tersebut. Jika seseorang tidak memiliki sesuatu, walau sangat menginginkannya, Tuhan memandangnya bukan sebagai sesuatu yang dibutuhkannya. Jika Tuhan tidak memberikan sesuatu kepada seseorang, walau orang tersebut sangat menginginkannya, Tuhan memandangnya bahwa hal itu akan menjadi penghalang bagi orang itu untuk bertumbuh di dalam pengenalannya terhadap Tuhan. Kesadaran bahwa Tuhan memberikan sesuai dengan porsi yang tepat bagi anak-anaknya akan menciptakan rasa cukup. Rasa cukup akan menghasilkan ucapan syukur yang tulus. Rasa cukup akan membuat orang percaya mengarahkan hati dan pikirannya terhadap pertumbuhan pemahamannya terhadap Tuhan, bukan pertumbuhan jumlah barang yang dikumpulkannya.